warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Faradila, dosen pada program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan bentuk dan proses pelaksanaan pembelajaran pada blok 11, yaitu keterampilan belajar dan fundamental tubuh, yang merupakan bagian dari mata kuliah wajib program studi pada semester pertama. Blok ini memiliki peran strategis dalam menanamkan dasar-dasar keterampilan belajar kedokteran serta pemahaman awal tentang biologi sel, molekuler, dan metabolisme tubuh manusia yang merupakan basic dari ilmu kedokteran. Sebagai pengampu sekaligus pengembang RPS ini, saya memastikan bahwa desain pembelajaran disusun berbasis capaian pembelajaran lulusan dan diselaraskan dengan pendekatan problem-based learning dan mendukung penerapan evidence-based medicine dalam proses belajar mahasiswa kedokteran. Dan dalam video ini, saya akan memperlihatkan bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan, mulai dari kuliah pakar sampai dengan diskusi bersama mahasiswa. Semua komponen dirancang untuk menumbuhkan kemandirian belajar, keaktifan berpikir kritis, dan pemahaman konseptual mahasiswa sejak awal masa studi. Saya juga menekankan pentingnya integrasi antara sains dasar dan nilai-nilai keislaman Muhammadiyah sebagai karakter khas dari institusi kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik calon dokter semuanya. Gimana? Siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Oke, adik-adik, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, adik-adik harus membaca topik dari perkuliahan yang akan saya sampaikan hari ini. Sudah dibaca atau belum? Sudah ya. Berarti nanti kalau saya tanyakan, adik-adik harus bisa menjawab ya pertanyaan saya ya. Karena kita punya capaian pembelajaran ya di blok ini. Nah, blok ini itu adalah blok biologi sel dan fundamental tubuh ya. Jadi capaiannya adik-adik harus bisa menguasai prinsip dasar biologi sel dan molekuler sebagai ilmu dasar pembelajaran kedokteran ya. Berarti ini adalah induk dari ilmu kedokteran ya, dimana nanti adik-adik tidak akan bisa mempelajari bagaimana struktur tubuh yang sakit, mencari penyakit, kemudian mendiagnosis penyakit pasien kalau adik-adik tidak tahu bagaimana basic dari tubuh adik-adik sendiri. Kenapa organisme atau makhluk hidup itu kita bagi menjadi prokariotik dan eukariotik? Apa dasarnya? Nah, dasarnya itu adalah membran inti yang dimiliki oleh setiap organisme hidup ya. Jadi kalau prokariotik itu artinya dia belum memiliki membran inti. Membran inti itu apa? Oke, nukleus ya. Oke. Bagus ya, adik-adik terlihat sudah mempelajari terkait dengan topik ini ya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Ini struktur dari sel prokariotik dan eukariotik ya. Kalau prokariotik itu dia lebih sederhana ya, bahkan dia ada yang satu sel itu sudah langsung satu organismenya. Tapi kalau eukariotik itu dia harus terdiri dari banyak sel dulu untuk bisa melaksanakan suatu fungsi ya, atau menjadi suatu struktur yang utuh. Jadi kalau dari bahasa ya, kalau pro itu artinya sebelum, karion artinya kernel atau nukleus ya. Nah, sebaliknya kalau sel eukariotik itu dia adalah sel bernukleus yang diselaputi oleh membran, dan di dalam membran ini terdapat cairan yang kita sebut dengan sitoplasma. Nah, contohnya itu adalah protozoa seperti amoeba, flagellata, ciliata, kemudian sel hewan, sel tumbuhan, dan sel jamur ya. Nah, kita lihat di sini sel prokariotik ya. Prokariotik itu merupakan organisme yang tidak memiliki nukleus ya, sehingga dia itu tidak punya tempat untuk menyimpan bahan-bahan genetika. Jadi untuk apa bahan genetika itu adik-adik? Untuk
Pewarisan? Iya, pewarisan sifat ya. Jadi sifat yang tampak, misalnya rambut adik-adik hitam, kulit adik-adik putih, ya, matanya sipit atau besar, itu berasal dari informasi genetik yang adik-adik miliki di dalam gen dari masing-masingnya. Nah, sel prokariotik ini dia sangat berbeda dengan organisme eukariotik yang punya nukleus dan membran pada inti selnya, sehingga bahan-bahan genetiknya terkumpul di dalam nukleusnya ya. Nah, struktur-struktur sel pada prokariotik itu ada dinding, ada membran, ada sitoplasma, ribosom, dan materi inti ya. Materi inti ini tidak selalu terdiri atas DNA dan RNA, bisa salah satunya saja ya. Nah, beda dengan sel eukariotik yang dia pasti terdiri dari berbagai macam materi inti atau materi genetiknya. Nah ya, ini masing-masing punya struktur yang berbeda antara eukariotik dan prokariotik ya. Jadi kalau prokariot, adik-adik bisa lihat yang di sebelah sini itu tidak jelas batasnya ya antara organelnya masing-masing. Tapi kalau eukariotik itu jelas sekali batasnya ya. Adik-adik bisa mengidentifikasi langsung, ini organel apa, apakah ini organel yang tidak bercampur dengan sitoplasma, adik-adik bisa identifikasi langsung ya. Tapi kalau prokariotik agak sulit karena dia tumpang tindih ya, campur aduk. Secara perbedaan juga ya dari ukuran sel ya. Kalau organisme prokariotik itu lebih kecil ya. Ukurannya antara setengah sampai 2 mikron ya. Kalau eukariotik itu sampai 200 mikron ya. Nah, metabolismenya kalau prokariotik bisa anaerob, bisa aerob. Kalau eukariotik itu harus aerob ya. Kita harus menggunakan oksigen ya. Kalau anaerob apa? Tanpa oksigen ya. Nah, organelnya kalau prokariotik sedikit, kalau eukariotik itu lebih banyak dan kompleks ya. DNA-nya atau materi genetiknya prokariotik itu langsung di dalam sitoplasma. Kalau eukariotik itu di dalam inti sel ya, atau di dalam nukleus. Nah, sekarang saya pada adik-adik ya, apa organel yang berfungsi untuk menghasilkan energi pada hewan dan tumbuhan? Yang tahu boleh angkat tangannya? Iya, silakan Adel, silakan. Organel yang berfungsi untuk menghasilkan energi pada hewan dan tumbuhan itu mitokondria. Mitokondria, ya. Ada yang punya jawaban lain? Yakin? Pada tumbuhan juga mitokondria? Iya, apa, gadis? Iya ya. Jadi ada perbedaan ya di antara sel hewan dan sel tumbuhan ya. Memang mitokondria itu disebut sebagai dapur sel ya, atau dapur tempat ya, powerhouse ya, powerhouse of cell ya. Jadi tempat untuk menghasilkan energi. Tapi pada sel tumbuhan apakah mitokondria? Silakan adik-adik baca kembali ya. Oke. Ya, karena tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri ya. Kita hewan bisa enggak? Nah, kalau kita bisa menghasilkan makanan sendiri itu enak sekali ya. Kita nggak usah pusing kenaikan sembako, kita udah kenyang. Kita bisa makan cinta doang ya. Tapi karena kita tidak bisa berfotosintesis ya, maka kita makan cinta nggak bisa kenyang ya. Oke. Nah, ini ya bedanya ya antara sel tumbuhan dan sel hewan. Ya, sekarang saya tanya, tumbuhan itu apakah prokariotik semuanya atau eukariotik? Eukariotik ya, jangan salah, meskipun dia tumbuhan, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, dia adalah sel eukariotik ya. Tapi ada bedanya eukariotik antara tumbuhan dengan hewan, tidak sepenuhnya sama ya. Meskipun pada dasarnya strukturnya hampir sama, namun ada beberapa organel sel yang ada pada tumbuhan dan tidak ada pada hewan, dan begitu juga sebaliknya ya. Nah, organel itu adalah diantaranya, kalau tumbuhan punya dinding sel ya, hewan itu hanya punya membran sel ya. Nah, tumbuhan itu seperti yang dikatakan oleh saudari gadis tadi ya,
bahwa tumbuhan itu dia bisa menghasilkan makanan sendiri, bisa menyimpan cadangan makanan sendiri dalam bentuk pati atau granul ya. Kalau hewan itu bisa menyimpan cadangan makanan ya, tapi tidak bisa menghasilkan makanan sendiri ya, itu bedanya. Nah, adik-adik nanti di belajar mandirinya bisa mendiskusikan apa saja fungsi membran plasma, sitoplasma, sentriol, retikulum endoplasma, ribosom dan badan Golgi serta lisosom pada manusia ya. Ingat ya, pada manusia spesifik ya, karena bisa saja loh antar spesies itu bisa punya fungsi yang berbeda ya. Materi dari saya sudah selesai. Adik-adik ada pertanyaan? Ya, silakan. Kenapa mitokondria itu bisa menghasilkan energi dok untuk sel yang membutuhkan? Oke, mitokondria itu adalah the power atau powerhouse of the cell ya. Jadi di dalam mitokondria itu ada beberapa proses-proses yang terjadi ya. Di dalam mitokondria itu dia nanti akan menggunakan sumber energi yang kita dapatkan dari makanan ya. Jadi manusia tuh dapat sumber energi hanya dari asupan ya. Ya bukan hanya makanan ya, minuman juga ya, makanan dan minuman. Jadi kita nggak bisa dapat asupan energi dari sinar matahari, diem doang tiba-tiba ada asupan energi, nggak bisa. Kita harus makan atau minum ya. Nah di situ nanti mitokondria akan mengambil bentuk paling sederhana setelah makanan kita itu dicerna di saluran cerna ya. Nah sumber energi utama kita apa? Karbon ya. Bentuk energi paling sederhananya apa? Glukosa ya. Jadi mitokondria itu dia dapat mengambil glukosa atau mengutilisasi glukosa ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP ya. Jadi mitokondria itu dia hanya bisa pakai glukosa saja ya. Ingat, hanya glukosa ya. Jadi kalau misalnya sumber energi yang kamu dapatkan dari lemak, dari daging sapi, susu, mentega, apakah itu bisa dipakai di mitokondria? Bisa. Jawabannya bisa ya. Tapi harus bagaimana? Lira? Iya, dirubah menjadi ya. Harus dirubah ke dalam bentuk glukosa dulu ya. Dan yang bisa mengubahnya siapa? Yang bisa mentransportnya ke dalam sel siapa? Ya, si organel mitokondria ini untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Dan ingat, manusia makhluk hidup itu selalu butuh energi ya. Kapan nggak butuh? Kalau sudah tidak ada atau meninggal ya. Jadi orang di ICU pun butuh energi yang besar, koma pun dia butuh energi yang besar. Oke, seperti itu ya jawabannya. Saya rasa waktu perkuliahannya sudah selesai. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Demikianlah video pembelajaran ini dibuat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kompetensi saya sebagai dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.